Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai plasenta previa. Jadi plasenta previa ini adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus, sehingga sebagian atau seluruhnya ini menutupi pembukaan jalan lahir. Sekitar 0,5% ibu hamil ini mengalami plasenta previa, dan kemungkinan untuk peluang kembali mengalaminya pada kehamilan selanjutnya itu bisa 4-8%. Untuk anatomi plasenta, jadi plasenta ini bentuknya bundar atau hampir bundar dengan diameter 15-20 cm, dan tebalnya itu kurang lebih juga 2,5 cm dengan berat rata-rata kurang lebihnya itu 500 gram. Umumnya plasenta ini terbentuk lengkap pada usia kehamilan 16 minggu dengan ruang amnion ini membesar sehingga amnion ini tertekan ke arah korion. Untuk fungsi plasenta itu plasenta sebagai alat untuk memberi makan janin, plasenta sebagai alat untuk mengeluarkan sisa atau bekas metabolisme, sebagai alat untuk memberi zat asam dan mengeluarkan CO2, sebagai alat untuk membentuk hormon, dan sebagai alat yang menyalurkan seluruh antibodi kepada janin. Nah, plasenta atau yang biasa kita sebut ari-ari ini bertugas untuk menyalurkan makanan dan oksigen, membentuk hormon-hormon kehamilan, dan mengeluarkan bahan-bahan yang tidak berguna dari tubuh bayi untuk dikeluarkan dalam bentuk urin atau fesis ibu. Plasenta ini umumnya tumbuh di bagian atas rahim, namun kadang tumbuh di lokasi lain sehingga disebut dengan plasenta previa. Plasenta previa ini terdeteksi dengan dilakukannya pemeriksaan USG. Untuk resiko plasenta previa, resiko pada ibu hamil sendiri itu adalah pendarahan yang hebat, kemudian bisa mengancam keselamatan ibu sendiri dan pendarahan pasca persalinan. Untuk resiko pada janin sendiri, selain bahaya akibat pendarahan, maka janin ini bisa lahir prematur dan lahir meninggal karena terpaksa dilahirkan. Gejala plasenta previa ini adalah pendarahan tanpa rasa sakit, warna darahnya itu merah terang, kemudian volumenya sedikit atau banyak, keluar terus-menerus atau berhenti keluar. Nah, bagian terbawah janin ini tidak kunjung masuk rongga panggul. Kemudian posisi janin ini melintang atau yang biasa kita sebut sungsang. Nah, kadang-kadang ukuran janin ini lebih kecil dari usia kehamilan disebabkan sirkulasi darah. Nah, untuk klasifikasi dan posisi plasenta sendiri itu ada 4. Yang pertama, plasenta previa totalis, yaitu bila seluruh pembukaan jalan lahir ini tertutup oleh plasenta. Yang kedua ada plasenta previa lateralis atau parsialis, yaitu hanya sebagian pembukaan jalan lahir tertutup oleh plasenta. Yang ketiga ada previa marginalis, yaitu pinggir plasenta berada tepat pada pinggir pembukaan jalan lahir. Dan yang terakhir ada plasenta letak rendah, yaitu plasenta berada 3-4 cm di atas pinggir pembukaan jalan lahir. Ciri plasenta previa ini yang pertama, pendarahannya tanpa rasa nyeri, kemudian perdarahannya ini berulang, warnanya itu merah segar. Nah, adanya anemia dan lenjatan yang sesuai dengan keluarnya darah, timbulnya perlahan-lahan, waktu terjadinya ini saat hamil, dan his biasanya tidak ada, rasa tidak tegang atau biasa saat palpasi, teraba jaringan plasenta pada perisa dalam vagina, penurunan kepala tidak masuk pintu atas panggul, dan presentasi mungkin abnormal. Untuk pemeriksaan USG, transvaginal ultrasonografi dengan keakuratan ini dapat mencapai 100% identifikasi plasenta previa. Transabdominal ultrasonografi dengan keakuratan berkisar 95%. MRI ini dapat digunakan untuk membantu identifikasi plasenta akreta, inkreta, dan plasenta perkreta. Untuk
menyelesaikan persalinan dengan plasenta previa ini dengan seksio cesaria, yaitu prinsip utamanya menyelamatkan ibu walaupun nanti janin yang dilahirkan meninggal atau tidak punya harapan hidup sekalipun, tindakan ini tetap dilakukan. Cukup sekian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.